Disclaimer ya teman-teman, video ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat untuk hiburan semata. Tidak ada unsur menghina ataupun menjatuhkan suatu pihak. Dan juga apabila ada suatu kekerasan dan juga suatu yang tak pantas ditiru, saya memohon kepada kalian untuk tidak menirunya. Saya harap kalian bisa membedakan dunia nyata dan juga fiksi. Oh ya, bagi kalian yang ingin menyawer Mimin, kalian bisa menyawer Mimin melalui link Saweria. Ya, di situ ya guys ya. Ada di deskripsi pokoknya. Di episode sebelumnya, Seratin sudah tahu kalau Karnak dan juga Baros adalah necromancer. Dan dalam situasi itu juga, tangan dari Seratin sudah tidak dapat digunakan karena sudah mengalami luka yang cukup parah. Karena ia merasa hidupnya sudah tak berarti lagi. Ia meminta Karnak untuk menghabisinya saja. Kembali ke episode sekarang, Baros yang merasa prihatin dengan Seratin meminta Karnak untuk menggunakan sihir penyembuh dari pendeta ahli. Namun Karnak menolaknya karena apabila ia menggunakan holy magic, itu akan melanggar hukum alam. Baros pun bertanya lagi soal bagaimana dengan nekromansi. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Di situ Seratin yang mendengarnya bertanya, apakah dirinya bisa sembuh dengan menggunakan nekromansi? Karnak pun menjawab bahwa sebenarnya dia bisa, tapi Karnak tidak menyarankannya. Karena untuk menerima nekromansi, Seratin harus menjadi pelayan dari dirinya. Karnak mempertanyakan apakah Seratin mau menjadi pelayan dari seorang nekromansi yang kejam. Di situ Seratin cukup bimbang dengan pilihannya. Dijelaskan, necromancer dalam mengendalikan jiwa manusia untuk menggunakan seperti budak melalui kontrak pelayan. Ada banyak cara adventure yang tertangkap mengalami siksaan yang kejam hingga hidupnya mereka berakhir. Di situ Karnak berkata kepada Seratin, meski sebenarnya Karnak tidak ingin menggunakan nekromansi. Melihat kondisi seperti ini, Karnak tidak bisa memberikan saran soal apa yang harus dia lakukan. Seratin yang masih ragu bertanya lagi soal efek yang akan terjadi pada dirinya apabila menjadi pelayan Karnak. Karnak pun menjelaskan bahwa setelah kontrak terbentuk, Karnak akan bisa melihat struktur jiwa Seratin. Dengan informasi itu, Karnak akan bisa memulihkan tubuhnya. Kemudian meski Seratin memiliki kehendak bebas, tapi akan memiliki beberapa batasan. Dan apabila Seratin mengkhianati Karnak, ia akan mengalami kematian. Seratin yang mendengar penjelasan dari Karnak tahu, ternyata semua itu sama dengan sumpah sang kesatria. Jadi tidak terlalu buruk juga. Karnak menekankan Seratin untuk memilih kehilangan kebebasan atau masa depan sebagai swordman. Keputusan Seratin pun sudah bulat. Ia memutuskan untuk menerima menjadi pelayan Karnak. Di situ Karnak mengonfirmasi lagi perkataan dari Seratin. Dan Seratin pun sudah siap untuk menjadi pelayan dari Karnak. Karnak tak ada pilihan lagi. Karnak pun mengikat kontrak dengan Seratin. Atas nama Karnak Jester, Lord of the Darkness, aku akan bertanya padamu, Seratin Allen. Bersediakah kau menjadi pelayanku? Dan Seratin pun menjawab, iya, aku bersedia. Ritual pengikatan kontrak pun terjadi. Dan di situ secara perlahan, tangan dari Seratin mulai sembuh dan dapat digunakan lagi. Seratin Allen, dengan ini, kau sekarang adalah pelayanku. Seratin dengan perasaan yang sangat senang menjawab, baik tuanku. Dan masalahnya sekarang adalah bagaimana rencana mereka untuk menyelamatkan Alius dan juga Reltin. Baros tidak menyangka dengan necromancy power milik Straff ternyata lebih kuat dari dugaannya. Jadi di situ Baros memutuskan untuk lebih baik menggunakan circle necromancy daripada chaos mana. Mereka cukup bingung untuk menyusun rencana karena cuma ada dua pilihan. Pertama, mereka bersiap dan pergi menyelamatkan Alius dan Reltin. Kedua, mereka menyerah dan kabur. Tapi semua pilihan itu akan membuat mereka menjadi pihak yang jahat. Di situ Seratin menimpali bahwa menyelamatkan teman adalah pilihan yang jelas. Baros pun berkata, hah? Apa meski kita menggunakan cara yang kejam? Seratin pun menjelaskan, bahkan jika itu bukanlah pilihan terbaik, kita tidak boleh menyerah soal mereka dan menyelamatkan teman. Meski ada potensi bahaya, aku yakin itu hal yang benar untuk dilakukan. Di situ mereka malah salah sangka soal perkataan dari Seratin. Mereka menyimpulkan bahwa jika niatnya baik, bahkan cara yang buruk akan dimaklumi.
Waduh, sulit emang. Dengan begitu Karnak tak ada pilihan lagi untuk menggunakan nekromansi. Seratin di situ berkata bahwa bukan itu yang ia maksud. Scene kini beralih di kota. Terlihat para prajurit Renfred tengah mencari Karnak dan juga kawan-kawan. Mereka menyusuri di setiap rumah yang ada di situ. Mereka juga dengan arogan bertanya kepada para warga. Namun dari beberapa prajurit atau pasukan itu, tiba-tiba ada yang berperilaku mencurigakan. Secara tiba-tiba, ia menyerang rekannya. Rekannya yang gak terima, dirinya diserang, langsung menebas orang itu. Pasukan yang lain mencoba untuk melerai perkelahian mereka. Namun, muka dari pasukan tadi berubah menjadi seorang monster. Tentu saja, semua pasukan yang sadar kalau ada monster, mereka langsung menerjang maju untuk menghabisi monster itu. Dan ternyata, semua itu adalah ulah dari Karnak. Karena menggunakan nekromansinya untuk membuat kekacauan di kota itu. Ia membuat para pasukan untuk saling menyerang satu sama lain. Seratin bertanya kepada Karnak, mengapa Karnak membuat kekacauan seperti ini? Karnak pun berkata bahwa dirinya akan membuat pasukan undead. Di sisi lain, Seratin cukup kagum dengan Karnak karena dia berbeda dengan rumor yang ada mengenai seorang nekromancer. Ia tidak melibatkan warga sipil sama sekali, tapi dia hanya melakukannya pada pasukan Renfred. Semua pasukan Renfred yang saling menyerang satu sama lain. Kini semuanya sudah mokat semua. Jadi di situ Karnak langsung menggunakan kekuatan nekromansinya untuk merubah mereka menjadi pasukan mayat hidup. Karnak memerintahkan pasukannya untuk menyerbu kediaman Renfred. Dan terlihat kediaman Renfred kini dipenuhi pasukan undead yang dimiliki oleh Karnak. Di situ Karnak meminta mereka untuk segera bergegas karena takutnya mereka akan segera ketahuan. Seratin cukup bingung dengan perkataan Baros, maksudnya Karnak. Dan Karnak pun menjelaskan bahwa semua itu sebenarnya sebagian besar dari para zombie itu adalah hanyalah ilusi. Seratin yang mengira Karnak ternyata lebih baik dari dugaannya. Di situ ia dengan semangat mengajak Karnak dan Baros untuk segera bergegas. Dan kini terlihat di ruangan bawah tanah di kediaman Renfred. Di situ Straff tengah melakukan sebuah ritual. Terbukti dengan adanya lingkaran sihir yang ada di bawahnya. Dan juga Alius dan Relkin yang tengah tak sadarkan diri dengan posisi terikat. Mereka diletakkan pada sebuah tempat mirip dengan tempat sesembahan. Straff sebenarnya tahu kalau ada pasukan zombie yang menyerangnya. Tapi ia menganggap remeh karena semua itu hanyalah segerombolan serangga. Di situ Straff dengan menggunakan kemampuan pelacaknya mencoba mencari keberadaan Karnak dan juga Baros. Namun secara mengejutkan ada suara yang berasal dari belakangnya. Wow, ini cukup besar ya. Ada ruangan bawah tanah seperti ini di bawah kediaman. Wah, itu mengesankan. Straff cukup kaget dan tak menyangka dengan kedatangan Karnak dan kawan-kawan. Karnak di situ meledek Straff karena kesusahan melawan para zombie itu. Straff yang kini tahu semua ini adalah ulah dari Karnak. Ia sangat murka. Dengan amarah, ia pun mengeluarkan pasukan undeadnya untuk menghabisi Karnak dan juga kawan-kawan. Para undead itu pun maju untuk menyerang mereka. Namun dengan sigap, Baros dan juga Seratin langsung maju untuk menghabisi semua undead. Karnak juga menggunakan kekuatannya untuk memanggil pasukannya. Muncullah budak jiwa. Aku memanggilmu dari kedalaman api penyucian. Dan muncullah Echoes of the Underworld. Mereka dengan mudah dapat menghabisi semua pasukan milik Straff. Straff pun di situ tak menyangka pasukannya akan dikalahkan dengan mudah. Jadi tak ada pilihan lagi selain menggunakan kartu trafnya. Tanggapilah panggilanku, Iblis Gehenna. Dan untuk sekian kalinya muncul lagi Iblis Gehenna dari portal. Karnak yang melihatnya ia tersenyum karena Straff memanggil makhluk yang sama lagi. Ia menyangka kekuatan nekromansinya pasti sudah mencapai batas. Karnak mencoba mengganggu iblis itu untuk muncul ke permukaan dengan mudah. Karena menggunakan kekuatannya untuk membuat iblis itu kesulitan untuk keluar. Apa ini? Sialan, aku akan mencabik-cabikmu. Dengan sekuat tenaga, iblis itu mencoba untuk keluar dari portal. Dan ledakan yang amat dahsyat pun terjadi. Di situ sang iblis Gehenna sudah muncul di permukaan. Sang kontraktor
Katakan apa yang kau inginkan. Strav di situ menyuruh untuk segera melenyapkan Karnak. Dengan amarah yang meluap-luap karena sudah dipermainkan oleh Karnak, iblis itu langsung mengeluarkan aura kematian. Karnak memberitahu kepada Barus dan juga Seratin bahwa semua ini di luar rencana. Karnak menyuruh mereka berdua untuk pergi melawan iblis itu. Mereka berdua langsung menerjang maju melawan iblis itu. Namun tak terjadi apa-apa. Malah sang iblis menganggap serangan mereka berdua hanyalah seperti gigitan semut. Sang iblis pun melancarkan serangan balik yang langsung dilancarkan kepada mereka berdua. Untungnya mereka dapat menghindarinya. Karena juga mencoba menyerang iblis itu dengan kekuatan bola api. Namun sang iblis dapat menghalangi semua serangan Karnak dengan mudah. Mereka cukup bingung dengan rencana yang akan mereka jalankan. Di situ, Karnak teringat sebuah rencana dan menyuruh Barus untuk melakukan rencana P. Dan mereka pun memulai melakukan rencana P. Buka pikiranmu dan terimalah ini perintah Tuanmu. Dan Barus dan juga Seratin mulai beresonansi. Dan Barus kini merasuki tubuh Seratin. Rencana P adalah possession. Seratin yang gak tahu apa-apa di situ, ia cuma bisa kebingungan. Karnak memerintahkan Barus untuk segera maju dan menghabisi iblis Gehenna. Di situ Seratin meminta kepada Barus untuk menjaga tubuhnya baik-baik. Barus pun meminta Seratin untuk tenang saja. Di sisi lain, iblis Gehenna meremehkan Barus yang berada di dalam tubuh Seratin. Hahaha, bagaimana seorang bajingan yang bukan pengguna aura bisa menggunakan battle aura orang lain? Sambil bersiap melancarkan serangan, Karnak berkata kepada iblis itu, "Hah, siapa bilang aku tidak bisa menggunakannya?" Dan ya, baru di situ bisa menggunakan aura pedang dan langsung menebas iblis Gehenna itu. Iblis itu pun mengalami luka yang amat fatal. Menggunakan battle aura orang lain adalah keahlianku. Iblis Gehenna itu tidak menyangka Barus bisa mengincar celah dengan sempurna, dan iblis itu merasa Barus lebih kuat dari sebelumnya. Di situ bahkan Barus bisa menggunakan blue aura, sampai membuat Seratin sangat terkejut karena Barus bisa membuat blue aura dengan menggunakan tubuhnya. Di situ Barus memuji tubuh dari Seratin karena memiliki bakat terpendam. Jadi Barus bisa bertarung dengan mudah saat melawan iblis itu. Barus terus membabi buta menyerang iblis itu. Sampai-sampai iblis itu tak berdaya di hadapan Barus. Barus pun meledek iblis itu karena kekuatannya hanya sebatas itu saja. Karena terpojok, iblis itu mencoba menyerang Karnak yang ia anggap hanyalah lawan yang mudah. Ia pun melancarkan sebuah serangan yang diarahkan kepada Karnak. Cetung! Iblis itu yang merasa serangannya sukses mengenai Karnak, ia tertawa puas. Namun ternyata yang diserang iblis itu tadi hanyalah sebuah ilusi yang Karnak ciptakan. Jadi kau pikir aku tidak akan bisa mengetahui apa yang kau pikirkan? Karnak di situ banyak sekali membuat bayangan dirinya sehingga iblis Gehenna sangat kebingungan. Di sisi lain Barus sudah bersiap menebas iblis itu dari belakang. Dan jelas, sepedan pedang yang dahsyat langsung terdaratkan. Si iblis yang merasa dia tak bisa menghadapi mereka, ia memutuskan untuk melarikan diri dan akan balas dendam lain waktu. Ia pun membuka portal untuk segera melarikan diri. Tunggu saja, aku akan pergi sekarang. Tapi begitu aku kembali, aku akan mencarimu, sialan. Karnak di situ tentu saja tak akan membiarkan iblis itu untuk melarikan diri. Dengan kekuatannya, Karnak langsung mengikat iblis itu. Karnak langsung menyerap dan menguras semua mana iblis itu. Dan iblis itu pun lenyap dari dunia. Karena keberhasilan mereka melawan iblis Gehenna, kini Barus sudah keluar dari tubuh Seratin. Terlihat di situ Seratin sangatlah lemas dan tak berdaya. Dan kini tersisa hanya satu masalah, yaitu Strav. Strav yang merasa dirinya kini tak ada pilihan lain selain menyerah. Ia pun menyerah kepada Karnak dan meminta Karnak untuk mengampuninya. Sebagai gantinya, ia akan memberikan semua informasi. Namun Karnak tak akan mengampuninya. Karnak lebih mudah untuk menghabisinya dan menginterogasi jiwanya.
Dan Karnak pun langsung menghabisinya. Waduh, enak kali ya mau minta maaf. Emang banyak-banyak sekarang itu habis ngelakuin kesalahan itu klarifikasi ya guys ya. Waduh, besok-besok Mimin kalau buat kesalahan juga klarifikasi nih. Waduh. Dan kini Karnak mulai mengambil sebuah inti nekromasi dari Straub. Dan sesudah itu Karnak merasa misinya sekarang sudah selesai dan mengajak Baros untuk segera pulang. Namun mereka melupakan satu hal. Ya, itu adalah Alius dan juga Reldin. Waduh, malah mau ditinggal aja nih. Mereka yang sekarang sudah sadar sangat terkejut karena Karnak, Baros dan juga Seratin bisa mengalahkan Straub hanya dengan 3 orang saja. Karena berkata bahwa semua itu hanyalah keberuntungan. Dan karena juga mengarang cerita, ia berkata beberapa saat setelah mereka berdua pingsan, sepasukan zombie tiba-tiba menyerang kediaman ini. Dan sepertinya semua itu ulah dari nekromancer lain yang memanfaatkan keributan itu untuk memberontak. Dan dia pun tidak melewatkan kesempatan itu dan mendapatkan bantuan dari Seratin untuk mengalahkannya. Ya, mereka berdua sih percaya-percaya aja sih. Dan mereka cukup lega karena mereka bisa mengalahkan Straub. Seperti sebelumnya, Alice menggunakan DV-nya mengambil nekromansi dari Straub dan memasukkannya ke dalam botol. Karena semua masalah sudah selesai, jadi mereka menyerahkan sisanya kepada Ordo dan mereka pun segera bergegas pergi. Di tengah perjalanan, Alice dan Reldin harus dikejutkan dengan pernyataan Seratin. Karena ia berkata bahwa dirinya sekarang adalah kesatria dari Baron Karnak. Seratin menjelaskan bahwa karena kejadian semalam, ia sangat menyadari bahwa Karnak layak menjadi seorang untuk ia janjikan kesatria. Alius pun mengucapkan selamat kepada Seratin karena sudah menemukan seorang yang dapat ia layani. Dan di situ mereka pun berpamitan untuk segera kembali ke tempat masing-masing. Scene kini beralih di kediaman Chester, tepatnya di perkebunan Chester. Semua pelayan menyambut kepulangan dari kepala keluarga mereka. Namun setelah mereka melihat Karnak membawa seorang wanita, mereka mengira Karnak telah membawa pulang seorang calon istri. Waduh. Karnak pun memperkenalkan Seratin kepada semua pelayannya bahwa Seratin adalah kesatria baru dari Baron Chester. Kepala pelayan berkata kepada Karnak bahwa meskipun wilayah mereka berada di tepi, tapi mereka tak boleh menerima sembarang orang sebagai kasatria. Baros pun meminta Seratin untuk menunjukkan kemampuannya, dan Seratin pun menggunakan aura pedangnya untuk menebas pohon di depannya. Dan karena itulah Seratin kini sudah resmi menjadi kesatria Chester. Beralih beberapa minggu ke depan, terlihat Seratin tengah berlatih dengan para kesatria Chester. Mereka sangat kagum dengan keterampilan milik Seratin. Di situ Baros berterima kasih kepada Seratin karena sudah membantu para kesatria untuk berlatih. Jadi kini Baros meminta Seratin untuk berlatih dengan dirinya. Mereka pun memulai berlatih. Tebas demi tebasan terus terjadi. Denting demi tendingan pedang sangat terdengar cukup keras. Peraduan pedang yang sangat intens, sangat mengagumkan dan memanjakan mata. Seusai latihan itu, Seratin meminta kepada Baros untuk merasukinya lagi. Ia merasa apabila Baros merasukinya, ia akan segera menerobos dengan mudah. Namun di situ Baros menyangkalnya karena apabila ia merasuki tubuhnya sebanyak lebih dari 3 kali, jiwa dari Seratin akan rusak dan dia akan menjadi gila. Baros berkata Seratin pasti akan bisa bertambah lebih kuat tanpa melakukan itu semua. Baros tahu Seratin adalah orang yang berbakat, jadi tidak ada yang mustahil untuk Seratin berkembang lebih kuat lagi. Di sisi lain, Karnak tengah kebingungan dengan metode yang dilakukan Straub saat menggabungkan Holy Power dan Nekromansi. Karnak di situ mencoba membuat sebuah teknik baru untuk menyelidiki ruang dan waktu yang berbahaya. Serap kegelapan ke beberapa helai dan manipulasi secara detail tanpa membuat kesialan apapun. Dan investigasi ruang waktu fisik yang kuat. Eyes of Darkness selesai. Dan ya, selesai. Ya, episode sekarang sampai di sini dulu ya guys ya.
Dan mohon maaf apabila ada suara-suara aneh ya guys ya. Aduh, soalnya Mimin ngerjainnya di pagi hari. Pasti ada suara motor dan juga suara lagu-lagu yang tidak jelas lah ya, pokoknya itulah. Karena tetangga Mimin biasanya ya gitulah. Oke, sekian, terima kasih, bye.